perpajakan merupakan suatu peristiwa atau tindakan yang melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang. Tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang pajak, telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Tindak pidana dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tindak pidana pelanggaran yang terdapat pada pasal 38 Undang-Undang KUP, yaitu tindak pidana pelanggaran adalah pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kelompok tindak pidana perpajakan menurut Undang-Undang KUP pasal 38, 39, dan 39A. Yang pertama, tindak pidana yang berkaitan dengan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP dan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan pengisian dan penyampaian SPT. Yang ketiga, tindak pidana yang berkaitan dengan penolakan pemeriksaan. Yang keempat, tindak pidana berkaitan dengan kewajiban penyelenggaraan pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang palsu atau tidak dipalsukan. Yang kelima, tindak pidana berkaitan dengan penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut. Yang keenam, tindak pidana berkaitan dengan penerbitan faktur pajak, bukti pembukutan pajak, dan bukti penyetoran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Tindak pidana perpajakan dapat dilakukan oleh pelakunya langsung atau wajib pajak, juga bisa dilakukan oleh pihak lain yang secara tidak langsung melakukan tindak pidana. Mereka yang terlibat dalam golongan menjadi 4 golongan, yaitu mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, mereka yang menganjurkan melakukan, dan mereka yang membantu tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan mempunyai kewajiban yang pertama, menyampaikan secara tertulis kepada pihak wajib pajak tentang akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Yang kedua, memperlihatkan tanda pengenal surat perintah pemeriksaan kepada menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang ketiga, memperlihatkan suatu surat tugas kepada wajib pajak apabila ada perubahan sunantin pemeriksaan bukti permulaan. Yang keempat, melakukan pembinaan kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang kelima, memberitahukan temuan pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang keenam, mengembalikan dokumen yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 hari sejak tanggal laporan pemeriksaan bukti permulaan. Yang ketujuh, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada wajib pajak. Yang kedelapan, mengamankan barang bukti yang ditemukan apabila pemeriksaan bertindaklanjuti dengan penyidikan. Yang kesembilan, membuat berita acara permintaan keterangan para calon tersangka, calon saksi atau pihak lain yang berkaitan. Yang terakhir, membuat laporan kejadian dalam hal pemeriksaan tindakan lanjuti dengan penyidikan. Penghentian penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ada 4 alasan penghentian penyidik itu, yaitu pertama, tidak terdapat cukup bukti. Yang kedua, peristiwanya tidak merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, peristiwanya telah kadaluarsa. Yang keempat, tersangkanya meninggal dunia. Tujuan penyidikannya yaitu yang pertama, agar permasalahan tindak pidana di bidang perpajakan menjadi jelas. Yang kedua, dapat menemukan tersangkanya. Yang ketiga, dapat mengetahui besarnya jumlah pajak yang tidak dilaporkan atau digelapkan. Contoh kasus dari tindak pidana pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu PT Ancora Mining Service Jakarta. PT Ancora Mining Service Jakarta diduga melakukan penyelewengan pajak. Perusahaan tambang ini diadukan ke Direktorat Jenderal Pajak.
Awal mula penyebabnya, laporan ini dilakukan karena perusahaan ini diduga sewenang-wenang karena dimiliki oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Gita Wirjawan. Dalam dokumen melaporkan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang ditemukan berbagai kejanggalan sehingga aparat pajak perlu menelusuri potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut. Di neraca yang sama, PT Ancora Mining Service mengaku tidak memiliki hutang. Namun anehnya, dalam laporan laba rugi ditemukan pembayaran bunga sebesar 18 miliar 346 juta 170.191 rupiah. Menurut Syekh Rizal, sumbangan itu mencurigakan karena selain tidak pernah dilaporkan pajak penerimaannya oleh yayasan yang bersangkutan, juga dinilai syarat kepentingan. Diduga hal ini terkait posisi Gita sebagai Kepala BKPM atau MSI yang melaporkan konsesi tambang di Kalimantan Timur.